Halo Akang Teteh Himatif sekalian, kembali lagi di Petrus Ilmuwan. Kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya di transformasi, yaitu pada materi optimalisasi transportasi. Nah, di sini tuh kan sebelumnya bisa dilihat kalau udah ketemu hasilnya dan nilai Z-nya tuh 14.650.000. Nah, tapi gimana kita tahu kalau solusi ini tuh udah optimum atau belum? Nah, ada dua cara. Cara pertama itu cara stepping stone dan cara UV atau MODI. Nah, perlu diingat, biasanya tuh kalau kita pakai cara ketiga atau cara yang tadi pakai penalti, itu biasanya hasil akhirnya tuh udah bakal pasti optimum gitu. Jadi kita gak perlu ngecek lagi. Tapi dalam beberapa kasus ada kemungkinan hasil yang kita temuin tuh belum optimum gitu. Khususnya di bagian yang ini. Pakai cara pojok kiri atas sama cara yang cost terkecil. Itu tuh ada kemungkinan kalau hasilnya tuh gak langsung optimum gitu. Jadi kita cek dulu apakah udah optimum atau belum. Gimana cara ngeceknya? Langkah pertama, kita pakai stepping stone dulu ya. Kalau yang stepping stone, pertama kita bikin loop dari tempat yang nggak kepake nilainya. Misalnya ini, kita hitung dari sini. Kita taruh di sini aja. Loopnya tuh kayak gimana? Loopnya tuh loop di mana setiap belokannya tuh harus diakhiri di tempat yang ditandain. Misalnya ini. Dan dimulai dari cost-nya sendiri. Misalnya ini, cost. Kita ambil nilai pertama tuh ini. Terus kita mau loop ke, kan kalau ke kanan tuh gak ada basis yang punya nilai gitu. Semuanya tuh kosong. Berarti kita gak bisa ke kanan. Kita bisa ke kiri. Ke kiri itu kebetulan ada yang bisa nih dipakai 45. Berarti kita masukin min 45. Kenapa min 45? Min 45.000. Soalnya kalau kita pakai metode stepping stone ini, urutan yang kita pakai itu plus min gitu. Emang urutannya kayak gitu. Jadi perpindahan nilai gitu. Terus kita lanjut ke sini ke bawah. Habis ini tuh kan harusnya plus. Berarti kita plus ini. Karena habis plus min berarti kita min ini. Dan kita bisa balik lagi ke nilai awal setelah ke atas. Dan kita ketemu nilai akhirnya itu 5.000. Terus kita pakai cara yang sama. Kita mulai dari sini. Kita pindah ke bawah misalnya kali ini. Kita pakai ini dulu. Terus kita kurang. Kita pindah ke bawah. Sini bisa, cuma nggak ada belokan lagi. Jadi kita langsung ke sini aja. Terus ini. Terus kita min ini. Dan kita bisa balik lagi loopnya ke semula. Dan ini tuh ketemu nilainya 0. Terus berikutnya. Kita juga sama nih. Ini pakai cara yang sama. Sama dengan nilainya sendiri. Kita geser ke atas misalnya. Pakai yang ini, kita geser ke kanan. Pakai yang ini, kita geser ke bawah. Pakai yang ini. Yuk, nilainya 0 juga. Nah, karena kebetulan semua nilainya tuh 0, 0 dan 5.000 itu tuh semuanya kan udah positif semua. Nah, berarti nilai akhir yang di sini tuh udah terbukti bakal optimum. Kayak gitu. Nah, gimana kasusnya kalau masih belum optimum? Di sini kita ambil contoh yang di PPT aja kali ya. Yang ini. Misalnya diketahui kayak gini nih.
ini 15, ini 25, ini 5, ini totalnya ada 45, ini permintaannya ada 5, 15, 15, sama 10. Yang 15 dulu kita ke 5, ini 10, ini 0, ini 20, ini 11. Terus ini 20, ini 9, ini 7, ini 12. Kita salin dulu aja. Ini salah, ini kosong, ini 7, ini 12. Yuk. Ini 0, ini 14, ini 16, ini 18. Yuk, kita putihin lagi. Baru kita tandain yang ada nilainya. Sebentar. Nah, yang ada nilainya kalau berdasarkan tabel itu kan ini, kayak gini. Ini 5, ini 10, ini di bawahnya tuh 5, ini 15. Ke bawahnya tuh, ke sampingnya tuh 5, ini 5. Berarti bawahnya 0 semua. Kita tandain ini. Warna kuning seperti biasa. Ini juga kuning. Itu harusnya 5 ya, sebentar juga dulu. Ini juga kuning. Ini 5. Nah, gimana metode stepping stone? Nah, metode stepping stone ini caranya sama kayak tadi. 0, 0, ini 0, ini highlight, ini 0, ini 0. Nah, kita cari nilai yang negatif dari yang nilainya kosong. Pertama ini. Kalau kayak gini kan loopnya kita bisa pakai sama dengan ini. Dikurang yang bawahnya 9. Ditambah 7. Dikurang 0. Yuk, di sini ketemu. Hasilnya tuh 18. Sebentar, ini kayaknya salah hitung. Oh, benar ketang udah. Yuk. Terus di sini ini kita pakai cara yang sama dengan ini dikurang ini ditambah ini dikurang ini. Nah, ini min 2. Terus berikutnya kita geser ke sini sama dengan 12. Kita kurangi 7 ditambah 0 dikurang 10. Ini min 5. Terus kita hitung yang bawahnya. Ini tuh sama dengan ini dikurang ini ditambah ini dikurang ini ditambah ini dikurang ini ditambah itu. Sebentar. 1, 2, 3, 4. Plus minus, plus minus, plus minus, plus minus. Oh, ini nih. Ini harusnya langsung aja ke sini. Yuk. Ini min 15. Ini dikurang ini, ditambah ini, dikurang ini, ditambah ini, dikurang ini. Yuk. Terus berikutnya kita geser ke sini. Sama dengan ini. Oh.
sama dengan ini dikurang ini ditambah ini dikurang ini mah udah positif, terus kita lanjut ke sebelahnya, ini sama dengan ini dikurangi ini ditambah ini dikurang ini. Yuk, ini juga positif. Nah, di sini tuh kan ada beberapa yang masih negatif ya. Pakai cara stepping stone ini, kita gimana caranya supaya si negatifnya tuh hilang. Pertama, kita ambil yang negatifnya paling gede dulu, misalnya ini. Berarti di sini tuh kita lihat yang negatif tuh yang mana aja. Kan pertama ada ini. Yang 5. Ini 5. Ini juga 5. Berarti ininya tuh sebentar, saya lihat dulu. Nah, ketemu kan min 15. Yap, berarti rotasinya tuh kayak gini. Kita bandingin mana si yang negatif tuh yang paling kecil. Kebetulan kan ini sama semua 5. Berarti nilai 5-nya tuh digeser gitu. Jadi yang semula di sini kita nolin terus geser, maaf. Yang semulanya di sini udah ini tadi min 15. Yang sebelahnya di sini kita hapus, kita geser ke sini. Jadi ininya tuh 5. Terus yang semula di sini kita nolin, terus kita geser ke yang 10, yang plus. Berarti ini tuh jadi 15. Dan yang di sini kita hapus, kita geser ke atasnya juga. Berarti ini jadi 10. Nah, kayak gitu. Nah, karena yang nilai dipindah ke sini tuh kita ambilnya yang ini, berarti ini tuh berhenti jadi basis gitu. Berarti ini kita hapus dulu, mungkin kita hapus dulu tandanya atau tandain yang di bawah dulu. Ini tandain, terus ini dihapus. Nah, ini buat iterasi yang pertama. Jadi ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus juga. Ini hapus, ini hapus, ini hapus, dan ini hapus. Ya. Terus langkah berikutnya. Kita hitung lagi sama kayak tadi, pakai cara loop. Berarti kita hitung dari yang paling atas, ini itu sama dengan ini, dikurang ini, ditambah ini, dikurang ini, ditambah ini, dikurang ini, ditambah ini. 9-nya ke bawah lagi. Ini dihapus. Oh, salah. Berarti yang dihapus tuh ini. Kan tadi di sini plus ini, min ini, plus ini, min ini. Ini ketemu hasilnya 15. Kita hitung ini juga. Sama dengan ini, min ini plus ini min ini.
rotasinya kayak gini, ini 18 karena plus. Terus kita lanjut yang berikutnya aja. Ini 11 dikurang 20. Kita rotasinya ke sini karena 20 ditambah 7 dikurang 0. Ini masih ketemu min 2. Terus kita lanjut ke sini. Ini tuh sama dengan ini. Ini. Berarti rotasinya kita ambil ke sini. Ini kurang 20 tambah 18 min 0. Yuk, ini positif juga. Bentar. Oh ya, hasilnya beda. Soalnya kalau di contoh kita ngambil yang atas, kita ngambil yang di bawah. Berarti rotasinya ke sini, min ini. Plus ini, min ini. Plus 10, kita lanjut ke sini. Sama dengan ini, min ini. Plus ini, min ini. Ini ke sini juga. Dan ini, min ini. Plus ini, min ini. Yuk, hasilnya sama. Bisa kita lanjut ke ini. Berarti karena ini rotasinya kayak gini, kita bisa langsung geser aja. Tadi tuh yang minus tuh ini sama ini. Karena ini lebih kecil, berarti ini digeser kayak gini. Ini jadi 10, ini jadi 0, ini jadi 5, ini jadi 5, ini jadi 0. Ini jadi 10. Karena yang habis ini yang kita tutup. Terus ini yang nilainya kita masukin. Sama kayak tadi lagi kita hitung. Terus lanjut, kita hitung lagi. Yang berikutnya, ini kita hitung lagi dari awal, yang gak ada nolnya, ini terus sama dengan ini. Ditambah ini. Dikurang ini maksudnya. Tambah ini kurang ini. Yuk, ini positif. Kita geser yang berikutnya, yang ini. Sama dengan ini.
min ini plus ini min ini. Ini juga positif. Kita lanjut ke sini. Ini mah udah. Kita pindah ke sini. Sama dengan ini. Berarti jadinya min ini. Plus ini. Min ini. Plus ini. Min ini. Yuk. Udah. Kita geser lagi. Maaf, ini salah. Kita ambil ini. Ini sama dengan ini min ini plus ini min ini. Positif. Ini sama dengan ini min ini plus ini min ini plus ini min ini sama dengan 7 juga. Nah, berarti karena kebetulan ini udah positif semua, bisa dihitung kalau ini tuh udah optimal ya. Terus terakhir kita bisa hitung Z-nya tuh ini kalau benar berarti 315. Coba kita hitung. Ini kali ini tambah 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 ini kali ini 315. Nah, karena Z-nya sama dan kebetulan itu ini tuh udah gak ada positif lagi, berarti ini tuh terbukti kalau caranya tuh bisa menghasilkan nilai optimum kayak gitu lagi. Nah, berikutnya kita ke metode MODI atau metode UV. Metode UV ini sebenarnya rada lebih ribet ya. Nah, misalnya kita ambil contoh. Kita ubah ini jadi 000. Terus cosnya kita ubah semua. Ini jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 2, ini jadi 2, ini jadi 10, ini jadi 8, ini jadi 5, ini jadi 4. Terus ini jadi 8, ini jadi 6, ini jadi 6, ini jadi 7. Yuk, ini kita ubah jadi transparan dulu. Transparan tanpa isian. Set. Yuk. Terus ini hapus. Ini kita ubah jadi 3. Ini jadi 1, ini jadi 4. Ini 0, ini 2, ini 2, ini 2, ini 3. Yuk. Langkah pertama tuh kita deklarasiin dulu mana nilai yang mau dideklarasiin. Misalnya kita taruh U, ini V1, V2, ini V2, ini V3, ini V4. Terus kita taruh kayak ini U1, U2, U3. Kita lihat langkah pertama tuh kita deklarasiin dulu mana nilai nolnya. Misalnya di sini cara paling gampang buat ngedeklarasiin tuh cari yang elemennya paling banyak. Kebetulan kan ini yang paling banyak tuh yang ini. Baris U2. Berarti kita coba U2-nya tuh sama dengan 0. Nah, terus gimana cara ngitungnya?
Berarti rumusnya tuh cos sama dengan V1 V tambah U VI tambah UJ gitu. Jadi misalnya ini kan 10. Karena kita tadi deklarasiin O2-nya tuh sama dengan 0, berarti 0 tambah V1 sama dengan 10, berarti V1-nya sama dengan 10. Terus berikutnya ini juga sama. 5 sama dengan 0 tambah V3, berarti V3-nya 5. Terus V4-nya 4 sama dengan 0 tambah V4, V4-nya 4. Kayak gitu lagi. Terus karena ini V4-nya udah diketahui, dan ini cos-nya 1, sebentar. Oh, maaf, maaf. Deklarasinya tuh diambil dari nilai yang cos-nya paling kecil dulu ya. Ini kan kebetulan 1. Berarti kita hapus, terus kita ambil yang di sini dulu. Yuk, berarti tadi kita hapus, ini 4, ini V3-nya tetap, ini 0 dulu, ini kita hapus dulu. Nah, ini kan yang V4. Karena cos-nya 1, dan kita deklarasi U1 itu sama dengan 0, berarti V4 itu sama dengan V1, V4 tambah U1 itu sama dengan 1, berarti V4-nya sama dengan 1. Terus karena ini bawahnya udah ketemu, ini V4 udah ketemu, kita geser ke bawah, yang punya nilai kan ini 1, 4. Berarti 4 tuh sama dengan V4 tambah U2. Dari sini tuh kita bisa ketemu U2-nya tuh sama dengan 3. Bentar. Yap, U2-nya tuh sama dengan 3. Dari sini kita bisa geser lagi buat nyari elemen lain. Ini 5 sama dengan 3, tambah berapa? Tambah 2. Ini 8, 8 sama dengan 3 ditambah 5. Ditambah. Kayak ini harusnya 5, tapi kayaknya ada kesalahan penulisan. Terus di sini, ini 3 sama dengan berapa? 10 sama dengan 3 ditambah berapa? 7. Dari sini kita udah ketemu V1, V2, V3, V4, U1, U2, dan U3-nya tuh sama dengan ini. Ini kita hapus aja. Ini tuh 5 ditambah berapa? Sebentar. Oh maaf, ini belum diketahui ternyata. Soalnya ini tuh kosong, jadi 8-nya kita lupain dulu. Ini tuh berarti kita cari yang ini dulu. Berarti 7 tuh sama dengan 7 ditambah berapa? 7 tuh sama dengan 7 tambah 0. Dan dari sini karena ini udah ketemu, kita bisa nyari V2. V2-nya tuh sama dengan 6. Yuk, kayak gitu lagi. Terus, apa yang kita lakuin berikutnya? Yang kita lakuin tuh kita hitung pakai rumus cos sama dengan cos ditambah ini dikurang ini. Dikurang ya maksudnya. Ini ketemu min 5. Ini sama dengan cos dikurang ini dikurang 0 sama dengan min 4. Ini juga sama dengan uh, sama dengan maaf, sama dengan cosnya ditambah dikurang dikurang ini 0, ini mah udah ada nilainya, jadi kita lupakan, langsung ke sini aja sama dengan cos dikurang
ini dikurang ini sama dengan min 1. Ini udah ada nilainya, kita hapus. Ini gak ada nilainya, berarti kita hitung ini tuh sama dengan ini dikurang ini positif, ini sama dengan ini dikurang ini dikurang ini. Yuk. Dari sini kita ambil nilai yang paling kecil. Karena nilai yang paling kecil min 5, berarti kita ambil cari rotasinya. Sama kayak stepping stone tadi, kita geser ke sini, geser ke bawah, geser ke kanan. Kita ambil nilai negatif paling kecil, negatifnya tuh kan ada 3 sama 2, berarti kita ambil 2, berarti 2 tuh kita pindahin ke sini, ini sisa 0. Terus ini diambil 2, berarti sisa 1, ini dikasih 2, berarti 2. Yuk. Mungkin mulai sekarang kita tandain aja, biar kelihatan jelas kali ya. Ini jadi warna kuning. Ini jadi warna kuning juga. Ini jadi warna kuning. Ini warna kuning. Yuk. Nah, habis itu kita cari ulang pakai loop yang baru. Lebih tepatnya kita cari nilai V-nya yang baru. Karena cost yang paling kecil tetap 1, berarti kita ambil dari U1. U1 itu sama dengan 0, berarti ini sama dengan 1. Terus ini 2. Ini berarti sama dengan 2. Terus kita cari ke bawahnya. Ini kan 1, berarti ini tuh U2-nya sama dengan 3. Terus ini kita bisa geser ke kanan juga buat nyari X3. 5 itu sama dengan 3 tambah 2, berarti kita masukin 2 ke sini. Terus kita ke bawah. 7 itu sama dengan 2 tambah 5. Dan kita cari ke sini. 6 itu sama dengan 5 tambah 1. Yuk. Dari sini kita ketemu iterasi 2-nya, kita hitung juga. Sama kayak tadi. Sama dengan cos-nya dikurangi ini, dikurang ini. Ini positif. Sama dengan cos dikurang ini, dikurang ini. Ini juga positif. Sama dengan cos dikurang ini, dikurang ini. Sama dengan positif. Ini kita ambil cosnya dikurang ini. Maaf. Cosnya dikurang ini. Ambil cosnya dikurangi ini. Dikurangi ini. Ini positif juga sama dengan cosnya. Cosnya tuh tadi ini. Cosnya tuh yang bawah. Dikurangi ini. Dikurangi ini. Sama dengan min 1. Terus lanjut, ini sama dengan cosnya dikurangi ini. V dikurangi. Jadi ambil yang sejajar aja ya. Ini 2. Nah, karena ini masih ada yang negatif, berarti kita loop lagi nih. Lalu berarti kita ambil rotasinya kayak gimana. Ini rotasinya kita ambil ke sini. 2, 2, 2,
4. Berarti kan yang negatif tuh ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, yang negatif nilai yang paling kecil kan 1. Berarti gesernya tuh 1 aja. Ini 1, ini jadi 3, ini jadi 3 ditambah 1, ini 4, ini jadi 0, ini jadi 3. Ini jadi 1. Yap, benar kayak gini. Ini dieliminasi, berarti ini udah bukan basis lagi. Terus kita pakai ini. Kita tandain. Nah, setelah tadi kita hitung ulang lagi dengan cara yang sama. Karena sekarang tuh kebetulan nilai cos yang paling kecil itu 2, berarti kita ambil lagi 2. Ini 0, ini 2. Kita hapus. Kita hapus. Kita hapus. Terus berikutnya kita hitung yang di bawah. 7 dikurang 2 kan 5, berarti ini tetap sama 5. Ini berapa yang ditambah hasilnya 6 tuh ketemu 1. Ini juga ketemu 1. Ini 1 ditambah berapa? Ini 4 berarti. Ini 4 berarti ini 0. Yuk, kita hitung lagi. Sama dengan cos dikurang ini sama dengan 1. Ini sama dengan cos dikurang ini sama dengan 1. Ini sama dengan cos dikurang ini sama dengan 1. Ini sama dengan cos dikurang 2 dikurang 4 sama dengan 4, sama dengan cos dikurang 1 dikurang 4 sama dengan ini. Dan terakhir ini sama dengan cos dikurang ini dikurang 5. Nilainya 3. Nah, karena si yang di atasnya tuh udah positif semua, berarti ini tuh hasilnya udah optimal. Optimal dengan nilai Z-nya tuh sama dengan ini dikali ini tambah 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 ini dikali ini sama dengan 68. Nah, itu buat solusi pakai cara ini. Pakai cara UV atau cara itulah cara pakai UV. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti dilanjut ke fungsi maksimasi assignment. Terima kasih.